Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Ia sudah membangunkan kita di hari ini, hari pertama di minggu ini, Senin 20 Maret tahun 2023. Percayalah, sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati dan menolong kita untuk menjalaninya. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-71. Judul renungan kita hari ini, Kejarlah Kehidupan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Camkanlah hal ini, bahwa banyak orang yang menyangka dirinya sungguh mencari Yesus. Dalam kisah ini dituliskan, banyak orang menyangka bahwa dirinya sungguh mencari Yesus. Mereka dengan seksama memperhatikan bahwa Yesus tak berangkat bersama perahu murid-muridnya. Lalu ketika tak juga menemukan Yesus, mereka serius mengejar ke Kapernaum. Tokoh saudara, bahwa kisah ini menggambarkan bahwa banyak orang Kristen juga bekerja keras demi sesuatu yang dianggapnya baik. Pendidikan, pekerjaan, atau karir, bahkan pelayanan. Dan nama Tuhan dapat dipakai untuk membenarkan berbagai usaha keras yang dilakukan. Terkadang mereka tampaknya berhasil menemukan Yesus, seperti orang banyak yang mengejar dengan giat ke Kapernaum. Sesungguhnya, tak ada yang salah dengan bekerja keras. Namun bekerja keras dan bahkan menemukan Yesus dalam pencarian kita tidak lantas berarti kita memahami apa yang sedang Yesus kerjakan. Betapa sering kerja keras kita ternyata menghalangi atau bahkan merusak pekerjaan Tuhan itu sendiri. Betapa sering upaya kita seperti orang banyak yang mengejar Yesus yang sekedar untuk mengenyangkan perut mereka dengan roti. Nas ini menyadarkan kita secara realistis bahwa tuntutan untuk bertahan hidup dapat menekan kita. Kita punya insting untuk bertahan hidup, mencari roti, mencari popularitas, penghasilan lebih, dan lain sebagainya. Namun tokoh saudara, bahwa perlu kepekaan akan kesejatian dalam mencari Yesus. Mengejar roti agar kenyang memang hal yang wajar. Memang tidaklah mudah untuk mengenali kapan kebutuhan hidup, kapan keberhasilan, kapan popularitas sudah menjadi lebih besar dari kecintaan kita pada Tuhan sendiri. Karena itu lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari senantiasa kita serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kiranya motivasi kita untuk mencari Tuhan adalah murni untuk menemukannya, bukan karena kebutuhan jasmani yang akan terpenuhi, tapi karena kita tahu Dia adalah juru selamat yang menjamin hidup kita. Kebenarannya membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah, Yesus sendiri berkata, "Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan diberikan." Amin. Jangan sekedar mencari roti, jangan sekedar berjuang untuk kehidupan yang jasmani. Berjuanglah untuk roti hidup itu, yaitu pribadi Yesus sendiri, yang akan memberikan jaminan kepada kita, baik di bumi ini maupun kehidupan setelah di bumi ini. Sungguh Dia adalah Allah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat baru untuk memperjuangkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Yesus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.